Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Rayungsari, salah satu mahasiswa S2 Prodi Pendidikan Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan kajian dan analisis karakteristik kurikulum merdeka di sekolah dasar dalam implementasinya di pembelajaran. Paparan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian pengembangan kurikulum pendidikan dasar dengan dosen pengampu Bapak Taufik Muhtarom MPD PhD. Telah kita ketahui bersama bahwa kurikulum merdeka telah diterapkan dalam pembelajaran. Kesesuaian kurikulum merdeka dengan prinsip pembelajaran, di mana kurikulum merdeka dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang relevan, fleksibel, berkelanjutan, efektif, efisien, dan praktis. Hal ini akan memastikan bahwa pembelajaran dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Untuk mengetahui kurikulum merdeka yang diterapkan dalam pembelajaran apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pada kesempatan ini akan saya paparkan satu persatu. Yang pertama, terkait dengan prinsip relevansi, di mana kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya, kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan disesuaikan dengan bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi suatu momen yang berharga bagi peserta didik. Yang kedua, adaptive konteks, di mana konten dan metode pembelajaran disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungan peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan tidak meninggalkan kultur ataupun budaya lokal setempat. Yang ketiga yaitu tentang persiapan karir, di mana pembelajaran bersifat praktis dan aplikatif, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan nyata. Sebagai contoh penerapannya pada muatan lokal yang dilaksanakan di setiap sekolah. Yang lebih spesifik yaitu pada sekolah kejuruan. Prinsip yang kedua yaitu fleksibilitas, di mana kurikulum merdeka dapat beradaptasi terhadap perubahan. Sebagai bukti nyata dalam implementasi pembelajaran, di mana kurikulum merdeka bersifat responsif dan dinamis, kolaboratif dan kontekstual, serta inovatif multidimensional. Responsif, di mana kurikulum merdeka dapat dengan cepat beradaptasi terhadap tren dan tantangan baru dalam pendidikan. Sebagai contoh, dengan seiring berkembangnya teknologi. Prinsip yang kedua, fleksibilitas, di mana kurikulum merdeka dapat beradaptasi terhadap perubahan. Dalam implementasi di pembelajaran, kurikulum merdeka bersifat responsif dan dinamis, kolaboratif, kontekstual, inovatif, dan multidimensional. Artinya bahwa kurikulum merdeka dapat dengan cepat beradaptasi terhadap tren dan tantangan baru dalam pendidikan. Sebagai contoh, seiring berkembangnya zaman dan juga teknologi, dalam pembelajaran menerapkan pemanfaatan IT. Kolaboratif, di mana sekolah dan pemangku kepentingan dapat bersama-sama menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan lokal, di mana tanpa meninggalkan budaya setempat, sehingga kebudayaan lokal juga dapat terangkat. Inovatif dan multidimensional, bahwa keleluasaan dalam kurikulum merdeka mendorong inovasi
inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran diberikan ruang dan waktu untuk menciptakan ide-ide kreatif sebagai inovasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, prinsip kontinuitas di mana pembelajaran berkelanjutan. Kurikulum Merdeka dapat diterapkan mulai dari jenjang prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi, di mana menggunakan prinsip secara vertikal, horizontal, maupun spiral. Secara vertikal bahwa materi pembelajaran harus tersusun secara sistematis dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Horizontal yaitu materi di setiap jenjang harus saling terkait dan berkesinambungan. Dan yang ketiga yaitu spiral, bahwa pengulangan dan pendalaman materi dengan tingkat kesulitan yang meningkat. Dapat kita ketahui dalam pembelajaran di jenjang prasekolah, pembelajaran dimulai sejak usia dini dengan berfokus pada perkembangan secara holistik. Sedangkan di jenjang sekolah dasar, penguatan kemampuan dasar literasi, numerasi, dan keterampilan hidup. Pada jenjang sekolah menengah, di mana materi mencakup perluasan wawasan dan pengembangan minat serta bakat peserta didik. Dan terakhir yaitu di jenjang perguruan tinggi, di mana materi di sini merupakan spesialisasi dan persiapan memasuki dunia kerja atau berwirausaha. Prinsip efisiensi terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal meliputi yang pertama, waktu. Alokasi waktu pembelajaran yang terencana dan termanfaatkan dengan baik diterapkan dalam kurikulum Merdeka yang tertuang dalam modul ajar. Biaya dalam penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan melalui perencanaan berbasis data. Tenaga pendidik terkait dengan kompetensi dan jumlah guru yang memadai untuk mendukung pembelajaran, di mana tenaga pendidik telah mendapatkan pengetahuan dan juga dalam penerapan kurikulum Merdeka. Selanjutnya terkait dengan sarana prasarana, ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Yang terakhir, prinsip praktis, di mana kurikulum Merdeka mudah untuk diterapkan dan juga memberikan manfaat. Kurikulum Merdeka yang pertama mudah dipahami, baik dipahami oleh guru maupun peserta didik. Tentunya dalam praktiknya, guru telah mendapatkan pelatihan ataupun bimbingan teknis dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Yang kedua, kurikulum Merdeka mudah untuk diterapkan. Kurikulum sesuai dengan prosedur implementasi secara jelas dan mudah untuk diterapkan di lingkungan belajar. Yang ketiga, adanya dukungan manajemen, yaitu koordinasi dan juga kolaborasi dari beberapa pihak yang terkait sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka yang diterapkan sudah memenuhi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan ataupun adanya faktor-faktor penghambat. Tetapi kurikulum Merdeka cukup efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran. Demikian paparan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.